Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran kita dipertemukan oleh Allah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan, yaitu bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semestinya kita di bulan Ramadan yang mulia ini? Tidak diragukan lagi bahwa sebaik-baik bekal adalah ilmu. Bagaimana mungkin seseorang melakukan amalan tanpa didasari oleh ilmu? Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, termasuk ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan Ramadan, maka yang demikian Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju ke surga. Dan Rasulullah mengingatkan, man amila amalan laisa ahli amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak sebagaimana yang kami perintahkan, kami contohkan, tidak sebagaimana yang kami ajarkan, maka amalan itu menjadi tertolak. Untuk itu, tidak bisa tidak seseorang harus selalu dan selalu membekali dirinya dengan ilmu. Sesungguhnya, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Karena dia ibadah, maka harus kita niatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan itu? Sampai kita kembali kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah. Termasuk terus menerus kita membekali diri kita dengan ilmu. Sampai kemudian datang pada diri kita keyakinan, yakni kita kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara hal yang penting yang perlu kita semuanya ketahui, bahwa di dalam Ramadan ini sangat ditekankan, diwajibkan untuk melakukan siam. Dan itu pun sudah kita lakukan sejak bulan Sya'ban. Sebagaimana Usamah bin Zaid, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah memperbanyak siam pada bulan Sya'ban itu? Kenapa? Maka Rasulullah mengatakan,
bahwa pada bulan Sya'ban itu dibeberkan amalan-amalan, diperlihatkan amalan-amalan ila Rabbil Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uhibbu, dan saya senang ketika diperlihatkan amalan, wa ana shaim, dan saya melakukan siam. Sehingga Aisyah mengatakan, tidak pernah Rasulullah melakukan siam paling banyak dalam satu bulan seperti dalam bulan Sya'ban. Itu semuanya dalam rangka membekali diri kita untuk kesiapan melakukan siam di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya amalan siam ini amalan yang amat agung. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis qudsi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal perbuatan Bani Adam adalah kepunyaan Bani Adam. Illa siyam, kecuali siyam, kecuali amalan puasa. Kenapa demikian? Karena huwali wa ana azibihi. Karena siam itu adalah kepunyaanku dan aku yang akan berikan balasan. Aku yang akan berikan balasan. Dan ini menunjukkan keagungan amalan siam. Dan Rasulullah menjanjikan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan siam, yang itu semuanya didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengingatkan, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat, yang telah lalu. Adalah kebahagiaan bagi orang yang beriman ketika dalam perjalanan kehidupannya dia mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa amalan siam ini di antara amalan yang Allah menjanjikan pengampunan. Allah akan berikan pengampunan. Demikian juga barang siapa yang melakukan amalan qiyam. Jadi bulan Ramadan bulan yang penuh dengan pengampunan. Baik waktu siangnya maupun waktu malam. Ketika malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, yang itu semuanya didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ini menunjukkan keagungan bulan Ramadan dan keagungan amalan siam yang memang Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita agar kita mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak siam sebelumnya
yaitu pada bulan Sya'ban, sehingga ketika bulan Ramadan ini kita akan lebih mudah, kita akan lebih terbiasa, sehingga para ulama rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa Rasulullah memperbanyak, di antaranya dalam rangka tamrin, melatih, membiasakan, sehingga begitu datang Ramadan sudah terbiasa untuk melakukan siam. Demikian juga amalan qiyam yang sudah kita biasakan, maka insya Allah akan menjadi mudah dan gampang kita untuk melakukan amalan qiyam Ramadan itu. Mungkin ini sekedar dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.